Gilgamesh, apakah baik? Dalam sejarah. Halo anak-anakku yang terkasih, hari ini kita akan belajar kembali dengan saya, Ibu Ella. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Halo semuanya, sudah siap ya untuk pembelajaran sejarah hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan jangan lupa tetap patuhi semua protokol kesehatan. Hari ini kita masih membahas tentang peradaban Mesopotamia yang dikuasai oleh bangsa Guti. Nah, bangsa Guti ini adalah bangsa penjajah. Mereka biasa tinggal di wilayah pegunungan Zagros. Nah, nanti bangsa Guti ini mengalami keruntuhan. Kenapa? Karena bangsa Guti dianggap sebagai bangsa yang berasal dari luar, sehingga nanti mendapatkan penentangan dari penduduk asli yang ada di Mesopotamia. Nanti kerajaan Uruk dan Ur akhirnya bersatu berusaha untuk menyingkirkan bangsa Guti. Tapi setelah mereka berhasil, ternyata kerajaan Ur itu berusaha mengkhianati kerajaan Uruk, di mana akhirnya mereka menyerang Uruk dan menjadi penguasa tunggal di seluruh wilayah Sumeria. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai bagaimana peran kerajaan Ur ketika mereka berhasil menguasai wilayah Mesopotamia. Karena bangsa Ur adalah bangsa pertama yang tinggal di wilayah Mesopotamia dan juga mereka adalah salah satu pemimpin yang paling lama di wilayah Mesopotamia, tentu mereka ingin mengembangkan kembali wilayah Sumeria. Mereka menyebutnya sebagai Sumeria Renaissance, yaitu kebangkitan kembali kebudayaan Sumeria. Apakah yang mereka bangkitkan? Yang mereka bangkitkan adalah segi bahasa dan juga tulisan, di mana wilayah Mesopotamia kembali menggunakan bahasa Sumeria dan juga huruf paku. Ada beberapa raja yang terkenal dari bangsa Ur. Yang pertama adalah Ur-Nammu. Apa saja yang ia lakukan? Pada masa pemerintahannya, dia membuat undang-undang Ur-Nammu. Dia juga membuat zigurat agung Ur dan mengadakan yang disebut sebagai Sumeria Renaissance. Nah, apa sih undang-undang Ur-Nammu? Undang-undang Ur-Nammu adalah undang-undang yang dituliskan pada lempeng tanah liat dengan menggunakan huruf paku. Pada undang-undang ini diberlakukan sistem denda, dan undang-undang ini menggunakan pola kasuistik. Jadi jika kamu melakukan sesuatu, maka kamu akan mendapat hukuman sesuatu juga, dan itu polanya sama untuknya. Lalu apa yang menyebabkan keruntuhan bangsa Ur? Ketika dikuasai oleh bangsa Elam, nanti wilayah Mesopotamia berubah. Ibu kotanya berpindah menjadi Larsa. Mengapa dipindah ke wilayah Larsa? Karena wilayah Larsa adalah wilayah yang subur, sehingga cocok untuk perkembangan perekonomian. Selain itu, wilayah Larsa juga jauh dari wilayah yang lain, sehingga bisa dijadikan sebagai pertahanan. Kekuasaan bangsa Elam tidak bisa berlangsung lama. Nanti akhirnya diserang oleh bangsa Amori, dan ketika mereka diserang, mereka mulai menyingkir ke wilayah timur Mesopotamia. Dan sejak saat itu wilayah Mesopotamia dikuasai oleh bangsa Amori. Selain bisa mengusir bangsa Elam, bangsa Amori yang dipimpin oleh Shamshi-Adad juga berhasil mengusir bangsa Asyur yang dipimpin oleh Raja Ilusuma, sehingga seluruh wilayah Mesopotamia sekarang dikuasai oleh bangsa Amori. Siapa sih bangsa Amori? Bangsa Amori adalah penduduk asli wilayah Mesopotamia. Mereka tinggal di wilayah ini sejak tahun 1900 sebelum Masehi sampai dengan 1500 sebelum Masehi. Siapa saja raja yang terkenal? Yang pertama adalah Raja Sumuabum. Dia yang mendirikan ibu kota Babilonia Lama. Kenapa disebut Babilonia Lama? Karena nanti ada kota ibu Babilonia baru. Selain itu, ada juga Raja Hammurabi yang memimpin sejak tahun 1792
sampai dengan 1750 sebelum Masehi. Raja Hammurabi ini sangat cakap dalam urusan birokrasi. Dia menetapkan pajak dan pemerintahan dengan sistem yang tersentralisasi. Dia juga membuat sistem hukum yang disebut dengan Kodeks Hammurabi. Nah, salah satu isi Kodeks Hammurabi yang terkenal adalah if a man put out the eyes of the other man, his eyes shall be put on. Nah, ini adalah salah satu isinya di mana kita akan mendapatkan hukuman yang setimpal bila kita melakukan sebuah kesalahan. Dan undang-undang ini diakui sebagai salah satu undang-undang pertama di dunia yang terdiri dari 300 pasal, 4.000 baris, dan dituliskan pada tubus setinggi 2,5 meter dengan menggunakan huruf paku. Apa saja isi Undang-Undang Hammurabi? Undang-Undang Hammurabi itu menggunakan asas lex talionis, di mana isinya berisi tentang masalah pendidikan, masalah hak milik, masalah keluarga, masalah tentara, masalah perkawinan, dan masalah utang piutang. Jadi hampir semua masalah yang ada di masyarakat itu sudah diundang-undangkan dalam Undang-Undang Hammurabi. Lalu kenapa bangsa ini mengalami keruntuhan? Bangsa ini mengalami keruntuhan itu karena mendapatkan kencaman dari bangsa Het atau Hittites dan juga bangsa Kasid. Nah, setelah mengalahkan, bangsa Het ini nanti menguasai wilayah Babilonia selama 300 tahun. Dan nama Babilonia sendiri itu diubah menjadi Karandunias. Lalu apa yang menyebabkan bangsa Het ini mengalami keruntuhan? Bangsa Het mengalami keruntuhan karena mendapatkan serangan dari bangsa Asyur di bawah pimpinan Taftuk Niluta Sab. Itu dia pembelajaran sejarah kita pada hari ini. Semoga kalian bisa menangkap nilai-nilai kehidupan yang ada di dalamnya. Dan sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Apakah dalam